Oke, di sini saya akan mencoba mendemokan untuk dari sisi apa mahasiswanya. Setelah login, mahasiswa akan ditampilkan satu dashboard yang meliputi berkaitan dengan keuangan dan akademik gitu. Nah, dashboard ini terlihat dari IPK terakhir. IPK terakhir dia berapa? Tagihan berarti nominal yang belum dibayarkan, total tunggakan terakhirnya yang belum dibayarkan, semester yang sedang berjalan, jumlah SKS yang sudah ditempuh. Nah, di sini semester ini kenapa 14 semester batas di karena ini aturan dari Dikti itu untuk S1 maksimal di 14 semester. Untuk D3 itu maksimal di 10 semester. Kita bisa cek di sini dari masa studi grafiknya, pengambilan setiap eh, SKS di tiap semesternya. Nah, selanjutnya di sini ada grafik IPS-IPK bisa dilihat dan di sini bisa dilihat resume secara nilainya ya, gitu. Nah, untuk bagi mahasiswa yang ingin mendownload tadi ya versi Android atau iOS, nanti tinggal download di sini. Nanti diklik aja, akan didirect aplikasi kita namanya Civitas, logonya seperti ini. Begitupun di App Store sama, aplikasi kita namanya Civitas. Yang jadi pertanyaan, jika ada tunggakan yang tidak sesuai, nanti bisa dilaporkan ke bagian keuangan. Kemungkinan ini belum terupdate untuk bagian keuangannya ya. Terus kalau seumpamanya ada IPK yang tidak sesuai, juga nanti bisa dilaporkan ke bagian akademik. Kemungkinan ada yang belum yang terupdate, terutama untuk nilai semester sekarang rata-rata belum terinput kan nilainya. Sehingga kemungkinan akan menjadi pembagi IPK-nya nilainya kan belum masuk jadi nol gitu. Jadi kemungkinan IPK-nya bisa jadi turun. Gitu. Ini nanti berkaitan dengan dashboard. Nah, di pojok kanan atas silahkan mahasiswa bisa melihat di sini nanti bisa mengubah kata sandi ya. Nah, kata sandi ini bisa diubah. Silahkan masukkan sandi lama, sandi baru sama konfirmasi sandi baru gitu. Jadi untuk mengubah silahkan di sini dan diharapkan untuk mengubah di masing-masing biodatanya supaya untuk keamanan data lebih terjaga gitu. Oke, sebelah kiri di sini ada panduan. Nah, panduan ini berkaitan dengan nanti seperti Google Drive-nya kampus yang diberikan kepada seluruh mahasiswa. Contohnya nanti ada panduan berkaitan dengan akademik, panduan siakat atau panduan yang lainnya. Nanti bisa di-download jika nanti dari admin sudah ini ya, sudah menguploadkan panduan-panduan apa saja yang ada di sini gitu. Sebelah kiri di sini ada berita. Nah, jika diklik berita di sini merupakan informasi yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa. Jadi tidak ada berita ini yang ditujukan untuk prodi tertentu atau nanti untuk personal tertentu. Ini di sini bisa dilihat. Nah, nanti bisa dilihat secara semua, eh, bisa dilihat semua untuk beritanya. Berita ini nanti bisa dibagikan dilihat berdasarkan kategori jenis beritanya. Jika ada unggahan berkas yang harus didownload, nanti didownload oleh mahasiswa bisa didownload di sini. Unduh berkas. Contohnya nanti ada pengajuan beasiswa, bagaimana persyarat dan yang lainnya, nanti tinggal unduh. Selanjutnya di pojok kiri bawah itu ada fitur chat. Di fitur chat ini, jadi seluruh mahasiswa dan dosen itu bisa melakukan chat tanpa harus save nomor telepon. Jadi seluruh pengguna si akad dari Stikes Banten itu akan bisa melakukan chat secara personal. Personal to personal ya. Nah, caranya kayak gimana? Nanti tinggal diklik, bikin percakapan baru. Nanti silahkan fitur chat ini. Contohnya, saya nyari nama Yazid. Oh, ini ada nih. Nanti tinggal chat aja. Jadi kita nggak perlu lagi nyimpen nomor telepon gitu di sini. Terus dari sini fitur chat ini secara fungsi ada dua fungsi ya. Secara personal dan nanti ada secara grup personal dan grup nanti untuk tugas akhir ya. Nah, ini nanti kalau tadi ya chat ini bisa personal to personal yang bisa dibaca hanya dari yang pencet saja ya. Jadi kalau umpamanya saya ngechat ke teman saya ya, saya dan teman saya yang bisa membaca.
Tapi nanti ada chat grup. Grup ini nanti bisa grup secara personal, maksudnya yang di-create sendiri, atau nanti grup yang digunakan untuk skripsi. Jadi bimbingan skripsi itu nanti ada fitur chatnya, di mana fitur chatnya itu bisa dibaca oleh bagian admin gitu. Tapi hanya fitur chat yang berkaitan dengan skripsi saja. Nanti ada fitur skripsi, melakukan bimbingan, nanti akan jadi thread group di sini dengan pembimbingnya gitu. Jadi nanti dari pihak admin bisa mengecek ini bimbingan skripsi yang mandeknya dari mana, atau yang uh, ini yang nggak jalannya dari mana sih? Ini mahasiswanya yang nggak lakukan bimbingan atau dosennya yang kesulitan untuk melakukan bimbingan gitu. Ini fitur dari fitur chat ya. Oke, selanjutnya di sini ada biodata. Biodata ini mahasiswa bisa menguploadkan fotonya diri sendiri di sini. Bisa email atau nomor telepon bisa diubah. Selanjutnya untuk nama mahasiswa itu tidak bisa diubah. Jadi kalau ada kesalahan dalam nama mahasiswa silahkan laporkan ke bagian akademik. Gitu. Nah, untuk NIK sampai ke di sini untuk ukuran baju atau topi, tinggi badan dan yang lainnya ini bisa diinputkan. Gitu. Diinputkan oleh mahasiswa sendiri ya. Nah, foto ini diharapkan menggunakan foto memang foto untuk ini ya, formal. Kenapa? Karena nanti hasil foto ini bisa diambil jadi umpamanya nanti jadi KHS, transkrip sementara, atau nanti KRS, atau nanti ada yang berkaitan dengan print di si akad ini bisa diambil dari foto sini. Jadi diharapkan memang fotonya ini foto formal. Selanjutnya di sini ada biodata mahasiswa. Biodata ini berkaitan dengan biodata akademik, gitu ya, yang tidak bisa diubah sama sekali. Jadi jika ada kesalahan nanti silakan laporkan ke bagian ininya ya, akademiknya. Selanjutnya alamat bisa diubah. Silakan mahasiswa untuk bisa mengubah alamatnya masing-masing, data orang tua, data wali, data sekolah, perguruan tinggi asal untuk mahasiswa pindahan atau nanti dari S1 ke profesi gitu ya. Riwayat pendidikan juga nanti bisa diinputkan untuk mahasiswa yang tadi dari D3 lanjut S1 atau dari S1 ke profesi gitu. Nah, ini berkaitan dengan biodatanya ya, biodata mahasiswanya. Selanjutnya ada kaitannya dengan KRS. Nah, di sini kita bisa cek KRS ini ada kaitannya dengan integrasi nanti dari keuangan juga ya. Kalau seumpamanya mahasiswa tidak bisa melakukan KRS, kemungkinan itu karena ada yang belum bayar juga. Dan nanti kalau umpamanya ada kendala dalam melakukan KRS, nanti bisa dilaporkan ke bagian akademik. Nah, di sini nanti muncul KRS, nanti pilih mata kuliah. Nanti dipilih mata kuliah sesuai dengan paketnya masing-masing ya, dan kelasnya masing-masing. Nanti bisa diambil seperti ini. Nah, yang sudah diambil ini nanti akan statusnya itu belum disetujui. Kalau sudah disetujui, nanti akan bisa dosen itu bisa mengabsensikan mahasiswanya ya. Jadi kalau seumpamanya nanti di absensinya belum ada, absensi perkuliahan di dosen belum ada, kemungkinan belum KRS atau nanti belum disetujui. Jadi diharapkan memang ini harus disetujui agar nanti bisa melakukan perkuliahan gitu. Nanti yang sudah diambil dan sudah disetujui nanti bisa dicetak di sini. Nah, ini kalau belum disetujui itu nggak bisa dicetak. Nah, di sini KRS belum disetujui. Jadi diharapkan memang disetujui. Lalu di sini ada fitur kunci. Fitur kunci ini untuk apa? Kalau sudah diambil, belum disetujui, ini masih bisa dibatalkan oleh mahasiswanya. Nah, ini bisa dibatalkan. Tapi kalau seumpamanya karena belum disetujui dan takutnya ada mahasiswa yang atau temennya yang jahil gitu ya, terus dia tiba-tiba membatalkan KRS, maka bisa lakukan kunci. Nah, ini sesuai dengan informasi di atas. Fungsi fitur kunci sebagai di KRS satu sebagai verifikasi bahwa Anda sudah selesai mengisi KRS. Yang kedua, data KRS tidak bisa diubah meskipun KRS dalam meskipun masih dalam periode KRS.
Ketiga, mencegah perubahan KRS data KRS oleh pihak yang mengetahui username dan password Anda. Username dan password antar mahasiswa sebaiknya tidak saling bertukar informasi gitu. Nah, ini kalau hijau tandanya belum dikunci, kalau dia merah tandanya dikunci. Ini saya contoh saya kunci. Nah, kalau sudah dikunci ini nggak bisa dibatalkan nantinya gitu. Kalau sudah dikunci kayak gini, maka ini nggak bisa dibatalkan harusnya gitu. KRS telah dikunci sehingga tidak bisa dibatalkan. Kalau ada kesalahan dan sudah dikunci kayak gini, harap hubungi adminnya nanti. Selanjutnya di sini ada biaya kuliah. Nah, biaya kuliah ini nanti ada informasi berkaitan dengan tagihan, riwayat pembayaran sama rekap pembayaran. Itu. Tagihan, riwayat pembayaran dan rekap pembayaran. Tagihan merupakan total tagihan yang belum dibayar oleh mahasiswa. Tagihan ini total tagihan yang harus dibayarkan oleh si mahasiswa gitu. Nah, kemarin syaratnya tagihan ini hanya bisa dibayarkan jika dalam kalau seumpamanya mahasiswanya punya tunggakan di semester lampau, dia wajib melunasi dulu semester lampau baru membayar semester berjalan. Contohnya seperti apa? Ini ada tagihan semester 6 sama semester 5 di sini ya. Ada banyak semester. Tapi dia harus lunasi dulu semester 4-nya gitu. Nanti bisa mengisi tunggakan atau nanti mengisi nominalnya di sini. Contohnya bayar sebanyak 2 juta gitu. Nah, jika eh, belum lunas, ini nggak bisa diisi gitu. Nah, cara bayar selanjutnya yaitu nanti tinggal pilih metode bayar. Nanti akan ada metode bayar gitu. Ada metode bayar yang ada di sini. Nah, metode bayar ini disesuaikan dengan umpamanya mau bayar lewat BNI, BCA yang lainnya. Ini bisa gitu. Contoh saya mau lewat Mandiri. Nah, nanti ada virtual account yang akan mahasiswa dapatkan. Virtual account ini akan beda-beda ya. Kalau sebelumnya virtual account itu nomornya sama gitu. Nomor apa virtual account-nya sama. Kalau di sini nomor virtual account itu akan beda-beda gitu. Nah, cara bayarnya kayak gimana? Nanti di sini kelihatan. Cara bayar mau lewat ATM, lewat M-Banking, atau lewat teller. Mahasiswa wajib membayarkan sesuai dengan nominalnya. Jika di sini ada tulisan 4, maka harus dibayarkan sesuai dengan nominal yang sudah tercreate ya. 2355004. Ini 2.355.004 rupiah. Gitu. Ini wajib dibayarkan di sini. Gitu. Ini kalau sudah dibayarkan kayak gimana? Nggak perlu lagi laporan ke pihak kampus karena atau ke pihak keuangan. Karena nanti akan otomatis si sistem yang akan membaca. Sama seperti mahasiswa kalau membeli payment apa lewat toko orange atau toko hijau, ketika beli itu kan bayar virtual kan apakah konfirmasi ke pedagang nggak usah kan? Langsung si sistemnya. Nah, ini sama seperti itu. Jadi nanti otomatis akan terekap dan nanti admin akan langsung bisa ngecek secara real time gitu. Ini saya batalkan. Kalau seumpamanya tadi seperti yang tadi saya batalkan tadi, oh ternyata saya nggak mau pakai mandiri, maunya pakai BCA, tinggal batalkan nanti tinggal create lagi. Oh saya mau bayarnya, nah di sini nanti ada informasi Alfa sedang maintenance gitu. Nah ini contohnya, oh saya mau bayar lewat BSI gitu ya, bisa aja. Nah, seperti ini untuk tagihan. Di sini yang sudah ditagihkan ada riwayat pembayarannya. Mahasiswa tanggal berapa aja bayar, nominalnya berapa, nanti bisa kelihatan di sini secara detail ya. Rekap pembayaran ini nanti bisa dilihat per semesternya. Oh, ini semester 2023-2024 sudah lunas, ini tinggal 1.000 lagi. Nah, ini nanti aneh ada tunggakan, masih ada tunggakan, tunggakan, tunggakan. Nah, ini udah lunas, udah lunas. Nah, ini kelihatan tuh yang masih ada tunggakan. Sehingga mahasiswa itu nggak perlu lagi bingung-bingung, saya udah tuh pembayaran udah sampai mana gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya kalau mahasiswanya mau bayar, umpamanya, oh saya mau bayar sampai lulus kayak gimana? Nanti bisa lapor ke bagian akademik untuk dikreditkan tagihan sampai lulus gitu.
Biasanya kredit tagihan ini sesuai dengan semester yang akan berjalan. Tapi kalau seumpamanya ada mahasiswa yang pengen bayar lebih daripada semester yang sedang berjalan, nanti segera lapor ke bagian keuangan untuk dikreditkan. Nah, saya ingatkan lagi, jika ada tunggakan yang tidak sesuai dengan nominal, umpamanya, oh, saya kan di sana kan per bulan ya, saya kan sudah bayar bulan ini, sampai bulan depan, tapi kok belum terupdate, silahkan lapor ke bagian keuangan dengan mengirimkan screenshotnya ya, screenshotnya bahwa masih ada tunggakan di dalamnya, gitu. Ini biaya kuliah. Selanjutnya di sini ada bahan dan tugas. Jadi bahan dan tugas ini nanti mahasiswa ini bisa melihat bahan bahan dan tugas yang diberikan oleh dosen. Bahan kuliah itu bisa diakses 24 jam salah mau semester berapapun. Ini contoh saya akses semester lampau ya. Ini masih bisa. Bahan kuliah itu masih bisa diakses gitu. Jadi tidak terpaku dengan waktu. Sedangkan untuk tugas kuliah itu ada batasan waktunya. Nah ini, tugas kuliah itu ada batasan waktunya. Jadi mahasiswa bisa melihatkan tugasnya, deskripsi tugas, tapi sudah tidak bisa menguploadkan kalau waktunya sudah habis. Gitu. Jadi nanti bisa saja nanti dosen silahkan upload tugas di si akad gitu ya. Nanti tinggal upload saja di sini. Gitu, nanti bisa diuploadkan. Oh silakan download bahan ajar di si akad. Nanti Anda nih bahan ajarnya. Oh ini bab 1 pengantar ekonomi tinggal di download nih di sini. Nah, nanti akan masuk tuh di sini. Kalau seumpamanya dosen ini sudah menginputkan gitu bahan dan tugas. Kalau bahan dan tugas di sini udah ada mata kuliah. Kok saya nggak ada mata kuliahnya? Berarti kemungkinan belum KRS atau nanti belum ini apa namanya belum KRS atau belum disetujui. Jadi nanti bisa lapor ke bagian admin juga ya. Selanjutnya di sini ada jadwal dan presensi. Nah, jadwal dan presensi ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti dosen yang sudah menginputkan presensinya mahasiswa di kelas, itu akan ada rekapnya di sini. Nah ini contoh saya di semester ganjil kemarin, ya kehadiran 100% di tanggal berapa aja ini bisa terlihat gitu. Nah itu bisa dilihat di sini kehadirannya. Dan fitur presensi dan keuangan yang tadi saya sebutkan, ini akan terintegrasi juga di portalnya orang tua. Jadi nanti orang tua akan bisa melihat presensinya mahasiswa dan keuangan dari nah di sini ada presensi untuk UTS, UAS. Jadi nanti bisa cetak kartu juga ya di sini kalau seumpamanya waktunya sudah dibuka, nanti akan bisa cetak kartu ujian juga di sini. Selanjutnya PA online. PA online ini bersifat. Nah di sini contoh PA online itu kaitannya dengan ini. Nanti ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa. Yang pertanyaannya itu sama, ya. Contohnya, apakah Anda memiliki kendala dalam proses pembelajaran, masalah pribadi, pengajaran, dosen, fasilitas kampus, pelayanan, administrasi lain-lainnya? Contohnya ya, ada gitu ya. Contoh jelaskan masalah Anda di sini. Dosennya baperan, gitu. Contoh. Nanti jawaban yang sudah diisi ini bisa dilihat oleh dosen PA, gitu. Nanti dosen PA akan menghubungi pihak apa mahasiswa yang memiliki kendala tadi, gitu. Nah, nanti bisa dilihat gitu ya ini kalau seumpamanya ada ini apa ada pertanyaan ya. Oke, selanjutnya di sini ada kuesioner EDOM. Jadi kuesioner ini kan EDOM layanan kritik dan saran. Jadi nanti kuesioner ini dibagi jadi 3 jenis kuesioner. EDOM itu evaluasi dosen oleh mahasiswa, di mana mahasiswa menilai setiap dosen pengajar. Jadi umpamanya satu mata kuliah ada 3 dosen, 4 dosen, semuanya dosen itu wajib dinilai gitu. Nah, penilaiannya ini nanti tinggal klik jawaban. Nanti silahkan diisi apakah setuju dengan tidak setuju dengan pernyataan yang di sini. Nah, ini wajib diisi tuh sampai selesai ininya. Kalau seumpamanya belum, nggak akan bisa. Nah, jawaban ini bersifat rahasia. Tandanya apa? Dari pihak admin tidak bisa melakukan apa melihat jawaban secara personal. Baik itu nanti dari pihak admin atau nanti dari pihak ini
dosen juga. Jadi dosen itu tidak bisa melihat jawaban secara personal ya. Gitu. Ini sama seperti tadi gitu. Jadi silakan mahasiswa menilai sesuai dengan penilaian yang sesuai ya. Selanjutnya layanan kritik dan saran. Layanan kritik dan saran ini secara fungsi itu untuk ini. Jadi umpamanya ada layanan berkaitan akademik, keuangan dan yang lain-lainnya nanti bisa dinilai di sini oleh setiap mahasiswa. Kritik saran juga nanti bisa munculkan. Ini kayaknya pertanyaannya belum dibuat, nanti akan muncul ya. Jadi nanti kritik dan saran ini bersifat ini ya pribadi juga. Jadi jawaban bukan jawaban ya, pengisi dari si ininya nggak akan bisa kelihatan gitu. Ini kuesioner, selanjutnya nilai. Nah, nilai kuliah, nah nanti bisa dilihat nilai ini nanti perlihat per semesternya, SKS semesternya yang diambil di tiap semesternya, total SKS-nya, IP semester sama IPK. Kalau seumpamanya ada kekeliruan atau tidak kesesuaian IPK atau IPS, nanti silakan di sini lakukan hitung IPS IPK untuk menghitung kembali kalau seumpamanya tidak sesuai. Untuk melihat detail nilainya bisa dilihat di sini, lihat KHS. Ini contoh saya lihat KHS yang di sini. Nanti bisa dicek di sini SKS semester, IPS sama IPK-nya. Bisa cetak KHS juga di pojok kanan atas itu untuk cetak. Di sini bisa dilihat berkaitan dengan SKS, jenis kelasnya, nilai, indeks, angka, sama dosen-dosen pengajarnya. Gitu. Mahasiswa juga bisa melihat transkrip sementara, bisa mencetak transkrip sementara, sehingga bisa dilihat, oh ini saya punya nilai A-nya 8, A minnya 2, gitu ya. Komponen nilai ini untuk detail dari nilai yang sudah diinputkan. Contoh UTS 40%-nya berapa, UAS nilainya berapa, sehingga ada transparansi data dari mahasiswa, dari dosen ke mahasiswa gitu. Nah, ini berkaitan dengan nilai konversi ini untuk mahasiswa pindahan atau RPL ya. Jadi silakan dicek juga di sini kalau sumpah ada mahasiswa RPL atau pindahan, ini harusnya ada nilai konversi. Kalau belum ada segera tanyakan karena kalau tidak ada bisa menjadi kendala untuk nanti di kelulusan ya. Selanjutnya di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini fungsinya jadi nanti ada kegiatan akademik gitu ya. Oh, di sini contohnya ada asrama atau ada disnatalis atau ujian susulan gitu. Nanti bisa daftar di sini. Baik itu berbiaya atau tidak berbiaya, nanti bisa ini ya. Uh, jadi nanti di sini bisa ini ya, bisa dilihat kegiatannya dan nanti bisa daftar, bisa mendaftar dalam kegiatannya. Kalau ada biaya nanti akan muncul di tagihan dan bisa dibayarkan gitu. Nah, kegiatan seminar juga sama. Kalau seminarnya ada berbiaya dan yang lainnya itu nanti akan muncul di sini. Ini bisa daftar juga gitu. Nanti keuntungannya adalah bisa mendapatkan e-sertifikat juga. Di sini ada daftarnya. Yang sudah lulus ini nanti akan ada ini. Bisa download ininya ya. Selanjutnya sertifikasi seminar ini sama saja gitu ya. Sesuai dengan kegiatan yang umpamanya ada sertifikasi TOEFL, TOEIC atau yang lainnya gitu. Selanjutnya di sini ada pengajuan-pengajuan, beberapa pengajuan, contohnya ada pengajuan cuti, proposal tugas akhir sampai ke wisuda ya. Nanti bisa mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan ya. Nanti di sini. Mau daftar wisuda, nanti tinggal daftar gitu. Nanti bisa dilihat di sini. Selanjutnya di sini ada SKPI. Jadi selain mahasiswa mendapatkan eh, selain mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, nanti mahasiswa itu mendapatkan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Salah satu poinnya adalah dari kegiatan yang dilakukan oleh si mahasiswa gitu. Contohnya dia punya prestasi penghargaan testing ke
kelengkapan yang lainnya. Nanti sesuai dengan yang ada di sana, nanti mahasiswa bisa mengajukan. Mahasiswa wajib menginputkan lokasi, capaian, tingkat, waktu di sini, nama kompetensi penyelenggara, nanti unggah lampiran, nanti bisa di sini nih. Nanti yang sudah pengajuan, yang sudah disetujui bisa nanti di ini kan ya, menjadi hasil cetaknya di SKPI gitu. Gitu. Ini pengajuan SKPI. Tracer study ini untuk mahasiswa yang sudah lulus. Jadi nanti bisa untuk mahasiswa yang sudah lulus atau nanti untuk mahasiswa yang belum lulus juga nggak bisa mengisi ya, tergantung nanti pertanyaannya. Jadi untuk alumni yang sudah lulus tetap bisa login ke si akad gitu. Jadi untuk mahasiswa yang sudah lulus tetap bisa login ke si akad, tapi nanti ada pembatasan. Beberapa menu yang tidak bisa diakses seperti masalah nilai atau masalah yang lainnya gitu ya. Nilai masih bisa dilihat tapi nggak bisa cetak-cetak lagi kalau nggak salah. Ini research tadi nanti bisa mengupdate ke biodatanya juga, pendidikan, alamat, pekerjaan web dan medsosnya gitu ya. Nah, panduan ini sama seperti yang tadi ya di sini. Sebenarnya jadi menunya sama ya. Ini dipermudah aja.